Halo Mas Bro, jumpa lagi di MK Channel. Untuk tutorial video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi pelek pecah Mas Bro ya. Nah, ini peleknya pecah seperti ini. Jadi ini sampai ke dalam Mas Bro ya, pecah parah ini ya. Nah, karena ini bekas kecelakaan, jadi ya seperti ini. Nanti akan saya kasih tahu cara mengatasinya. Nah, untuk pecahnya seperti ini ya. Pecahnya parahnya seperti ini. Nah, kondisi awal seperti ini. Nanti apakah bisa diperbaiki atau tidak? Nah, nanti kalau saya jawab ya pasti bisa lah. Ya namanya aluminium pasti bisa diatur. Nah, kondisinya seperti ini ya. Nanti dibuka dulu. Mas Bro, untuk penampakannya seperti ini. Ini setelah bannya dibuka, nah kerusakannya seperti ini Mas Bro ya. Nah, ini kerusakannya seperti ini, kerusakannya parah seperti ini, sampai seperti ini. Ini kalau diputar, nah seperti ini Mas Bro ya. Jadi kondisi awal seperti ini, nanti diperbaiki dulu. Caranya dengan cara ini, dilas dulu, dilempengin dulu baru dilas. Oke Mas Bro, ini untuk langkah pertama ini Mas Bro ya. Ini dipanasin dulu, kemudian ini ditekuk, disenter ini dulu caranya. Nah, ini kan bengkok saya seperti ini kan. Nah, bengkok seperti ini. Ini kita panasin dulu, kita ketok, kemudian kita luruskan seperti ini, hampir mendekati. Untuk langkah pertama seperti itu. Kemudian baru dilas. Nah, untuk caranya seperti ini. Tapi ini lakernya dicopot dulu Mas Bro ya. Laker sama silet dicopot dulu. Rabo ini dijadikan 1 menit dulu Mas ya. Ini asal nempel nggak apa, yang penting ada ini ya, ada tulangannya ini. Jadi ini ditutup, sambil seperti ini. Nanti
ini tinggal dilas rata full. Mas bro, untuk hasil mentahnya seperti ini ya. Ini dilasnya muter seperti ini. Muter seperti ini. Kalau di center, misalkan ini ngelasnya agak lebih. Nah ini bagian luarnya seperti ini. Karena ini masih panas mas bro ya. Bisa dilihat. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Ini dilasnya muter seperti ini, nanti tinggal di center pun. Oke mas bro, dalam pengecoran aluminium seperti ini mas bro ya. Ini seumpama ini benda kerja. Nah ini benda kerjanya patah ini seperti ini. Nah ini juga sama, benda kerjanya patah seperti ini. Nah ini mas bro ya, ini benda kerja. Nah rata-rata dalam pengelasan las aluminium itu yang salah itu saat benda kerja patah seperti ini, itu ngelasnya itu hanya sampai di sini mas bro ya. Jadi ngelasnya hanya sampai sini. Nah ini dilas set nih. Nah ini cuma sampai sini, kemudian sebaliknya juga sama. Nah cuma sampai sini. Nah ngelasnya cuma sampai sini. Jadi dalam pengelasan seperti ini, nah ini bagian tengahnya ini kan ada ronggang mas bro. Nah ini bagian tengahnya ada ronggang. Nah kalau ada ronggang ini berarti pengelasan itu masih kurang bagus. Ini berarti pengelasan salah ya mas bro ya. Ini salah. Dalam pengelasan aluminium ini kalau saya seperti ini benda kerja. Nah ini benda kerja seperti ini. Ini kalau saya ngelas seperti ini mas bro. Ini ngelas ini saya cairkan dulu. Nah bagian ini saya cairkan. Ini sampai benar-benar tengah ini. Nah ini dilas sampai seperti ini. Jadi bagian pojok-pojok ini dilas. Nah apabila ini sudah terisi sampai setengah sini, kemudian ini satunya sebelahnya juga sama, bagiannya dihajar las, dicairkan dulu. Nah dicairkan seperti ini. Nah ini kalau saya ngelas seperti ini. Nah kemudian kalau ngelasnya seperti ini, otomatis bagian dalam ini mas bro, ini tidak ada yang kropos. Ini dalam ini ngisi, jadi ini benar-benar nyatu.
bagian dalam sini benar-benar nyatu dengan benda kerja ini, dua-duanya ini. Jadi kalau dalam pengelasan ini bisa full seperti ini pasti kuat. Nah, bisa full seperti ini ya. Kemudian pengelasannya ini tanpa menggunakan burak, jadi aluminium murni. Jadi ini bahan tambah aluminium, ini benar-benar nyatu. Nah, ini baru bener. Nah, cara pengelasannya seperti ini, bro. Ini tekniknya. Center bubut, mas bro ya. Di center bubut seperti ini akan lebih center dan rata. Oke mas bro, ini sudah jadi seperti ini. Nanti ini tinggal di finishing mas bro ya. Nah nanti ini tinggal di finishing biar rapi. Untuk bagian sini kan tidak bisa dibubut, jadi nanti kan ini kan sudah saya gerinda bagian pojok ini. Nah ini sudah digerinda, nanti tinggal di finishing seperti ini. Hasilnya setelah diamplas seperti ini ya. Nah ini halus, setelah saya halus bagian sini nih. Ini saya kasih tanda soalnya karena tadi ini bengkok. Ini kasih tanda yang bekas pecahnya dikasih tanda biar jelas. Ini kalau di center seperti ini, kalau di center. Nah perhatikan mas, nah ini ya, nah ini lurus mas bro ya. Ini kalau dari sini, nah kalau di center ini lurus, nggak ada kobeng. Ini dari depan. Untuk senternya seperti ini, tinggal dipasang. Nah ini udah dipasang seperti sini mas ya. Nah ini udah dipasang sini. Nah ini bekas lalasannya. Yang ini bekas dikasih tangga. Ini sampai ini kasih tangga. Kalau diputar seperti ini. Nah senternya ini benar-benar senter mas ya. Nah dilihat tuh. Nah ini nah senternya nih, dan ini bekas ini ya benar-benar senter tuh. Nih nanti tinggal di itu, tinggal dipasang ban. Untuk cat nanti yang punya sendiri, pengen dicat sendiri. Jadi saya cuman itu aja, ngelas sama niantar ini, tinggal pasang ban. Nah ini sudah dipasang bannya mas bro. Ini bekas peleknya, ini kalau diputar seperti ini. Nah ini senter. Ini perhatikan pinggirannya mas bro. Nah diameter luarnya ini. Nah ini kan senter mas bro ya. Ini kalau dari depan
ini tidak goyang atau tidak ngobeng. Nah ini kalau dari samping sini, nah dari samping sini, nah ini juga senter ya. Jadi ini benar-benar senter semua, lurus dan berhasil. Oke mas bro, itu tadi ya mengenai perbaikan velg racing yang pecah. Ya pada intinya sih dalam pengelasan dan bobot mas bro ya, kuncinya cuma dua itu. Ya kalau pengelasannya matang ya pasti kuat, kalau butuh center ya pasti center tegus. Dan hasilnya juga seperti ini mas bro ya. Oke mas bro, sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.